Berjuang membela kebenaran, membebaskan dari belenggu penjajahan, kisah keberanian, pengorbanan, sumbangsih pikiran para pahlawan nasional. Patriot bangsa, patriot bangsa. Dipersembahkan oleh SMAMDA SMA Muhammadiyah II Surabaya. Fatmawati binti Hasanuddin tidak hanya berjasa dalam menjahit sangsaka bendera merah putih pertama Republik Indonesia, tetapi juga seorang ibu negara yang tangguh dalam menjaga bara api perjuangan sang suami, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Ia mendampingi Soekarno dalam masa-masa sulit di bawah penindasan Jepang, masa menuju kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan di bawah serangan agresi militer Belanda I dan II. Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Ayahnya, Hasanuddin adalah pegawai perusahaan besar Belanda bernama Borsumi. Di saat yang sama, ia menjabat sebagai sekretaris Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah di Bengkulu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial Belanda. Ayah Fatmawati dituntut oleh pemerintah kolonial untuk memilih satu di antara dua pilihan, keluar dari Borsumi atau menghentikan kegiatannya di Muhammadiyah, yang seringkali kontraktif terhadap pemerintah melalui rapat atau arak-arakan yang berujung di kantor polisi. Hasanuddin tidak berpikir panjang untuk keluar dari zona nyaman menjadi pegawai Borsumi dan memulai hidup dengan pendapatan tak menentu. Atas keputusannya untuk tetap berkhidmat pada Muhammadiyah sebagai jalur perjuangan kemerdekaan. Tak kalah dengan Hasanuddin yang terkenal militan pada Muhammadiyah, Ibu Fatmawati, Siti Jubaidah aktif di dalam Aisyah guna memberikan keterampilan atau mengajar baca tulis. Saat Fatmawati menginjak usia remaja, baik Hasanuddin maupun Siti Jubaidah telah menjabat sebagai konsultan Muhammadiyah dan Aisyah. Oleh keduanya, Fatmawati selalu dilibatkan dalam konferensi Muhammadiyah. 1 Juni 1943, Fatmawati bersama kedua orang tuanya mulai tinggal di Jakarta. Mereka tinggal di kediaman Kiai Mas Mansur hingga pekan kedua sebelum berpindah ke rumah Soekarno di Pegengsangan Timur 56. Fatmawati mulai menjalani hidup sebagai istri pejuang revolusi. Ia berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Hatta, Rajiman, Ki Hajar Dewantara, Syahrir hingga para perwira tinggi kemiliteran Jepang yang dekat dengan Soekarno, Jenderal Yamamoto dan Laksamana Maeda. Saat usia kandungan anak pertamanya, Muhammad Guntur Soekarno Putra, berusia 9 bulan, di antara Oktober-November tahun 1944, seorang perwira Jepang datang ke rumahnya membawa 2 macam kain sesuai warna bendera Jepang, merah dan putih, yang segera ia jahit sebagai bendera yang kelak dikenal sebagai bendera Indonesia. Saat momentum kemerdekaan dirasakan sudah dekat, tepatnya 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Fatmawati, Soekarno, dan Muhammad Guntur Soekarno Putra yang masih bayi diamankan oleh para pemuda selama 2 hari di Rengas Dengklok. Setelah melalui perjalanan berliku, akhirnya Indonesia mendapatkan momentum memproklamirkan kemerdekaan pada hari Jumat bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati lebih dari 8 bulan sebelumnya akhirnya dikibarkan untuk pertama kalinya, diiringi lagu Indonesia Raya karya W.S. Supratman. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh SMAMDA SMA Muhammadiyah II Surabaya. SMAMDA membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031 502 1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. SMAMDA, excellent with character and achievement.